Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farikatul Ula, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 2102010058. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah pengantar psikolog, dosen pengampu Ibu Dewi Niswatu Fitriah. Nomor 1. Tingkatan faktor psikologi berdasarkan pengaruh terbesarnya. Yang pertama, keluarga. Keluarga berperan sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar terutama pendidikan agama. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Karena anak yang akan dilihat pertama adalah kepribadian keluarganya. Maka kenapa anak terkadang tak jauh dari sikap atau didikan orang tuanya. Yang kedua, diri sendiri juga berpengaruh cukup besar dalam psikologi seseorang, bahkan bisa menyebabkan seseorang yang tidak teguh pendiriannya akan mengalami masalah dan perdebatan diri. Lingkungan sangat berpengaruh bagi seseorang dalam psikologinya, memberikan gambaran bahwa lingkungan itu bisa mengaruhi perilaku eksternal seseorang. Konsep diri. Soal nomor 2, apa yang kamu pahami tentang konsep diri? Konsep diri menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan objek atau orang lain. Pembentukan konsep diri dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Selain itu, konsep diri juga dibentuk dari pengalaman. Konsep diri dibagi menjadi 2. Yang pertama, konsep diri positif dan konsep diri negatif. B. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan interaksi secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita. Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan. Cara penyesuaian diri ada 5. Yang pertama, jangan langsung berpersepsi bahwa lingkungan yang baru itu akan sulit. Yang kedua, persiapkan diri dan mental. Itu yang paling utama. Yang ketiga, menghargai setiap perbedaan, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan ras, agama, atau apapun. Yang keempat, jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan, karena dengan bertanya kita akan mengetahui apa yang kita belum tahu. Yang kelima, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, jangan terpengaruh dengan orang lain. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama, faktor hereditas dan konstitusi anak. Yang kedua, sistem utama tubuh. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan dibagi lagi menjadi 3. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, agama dan budaya. D. Karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri ada 2, yaitu karakteristik penyesuaian diri secara positif dan karakteristik penyesuaian diri secara negatif. Secara positif, yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional kita. Yang kedua, tidak ada frustasi pribadi. Maksudnya, kita tidak frustasi akan kegagalan yang kita capai. Itu. Yang ketiga, mampu dalam belajar dalam hal apapun. Yang keempat, menghargai pengalaman. Penyesuaian diri secara negatif. Yang pertama, menutupi kesalahan, tidak mau menyadari akan kegagalan. Yang kedua, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, entah itu melalui ucapan ataupun melalui tingkah laku. Itu pasti akan terlihat.
Yang ketiga, melarikan diri dari situasi yang menimbulkan suatu kegagalan. Soal nomor 3, coba pahami atau coba apa yang saya pahami mengenai ID, ego, superego beserta contohnya. ID merupakan dorongan-dorongan yang bersumber dari naluri tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. ID itu merupakan keinginan kita yang tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Contohnya, Farhan berada di ruang guru. Dia sangat haus, lalu dia mengambil botol di tasnya. Lalu mengisi air di galon yang berada di ruang guru tersebut. Nah, kegiatan tersebut sangat tidak sopan karena dia tidak izin terlebih dahulu kepada ego. Ego merupakan perancang atau perencana yang mengontrol segala tindakan yang dilakukan manusia didasari oleh kesesuaian pikiran. Contoh ego yaitu ketika Rina belajar dengan terbiasa diberikan hadiah atau penghargaan dari orang tuanya, maka Rina pun akan terus belajar agar mendapatkan hadiah dan penghargaan. Jadi mindset dia belajar karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Seperti itu contohnya. Nah, superego merupakan bagian moral atau etis dari kepribadian seseorang. Aspek kepribadian seseorang diperoleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Penentuan nilai benar dan salah dalam segala sesuatu. Soal nomor 4, proses berpikir dan proses intelijensi. Proses berpikir yang pertama pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, yang ketiga penarikan kesimpulan. Proses intelijensi yang pertama kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan, yang kedua kemampuan untuk mengubah tindakan, yang ketiga kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Memori dan kognisi. Memori merupakan fungsi mental yang menangkap informasi. Proses mental meliputi pengodean atau encoding, penyimpanan atau saving, pemanggilan kembali atau recall, yang semuanya berpusat pada otak. Kognisi merupakan proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapat dari kegiatan berpikir tentang seseorang ataupun sesuatu. Sekian jawaban dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.